Jadi sekarang kita mau wawancarain seseorang. Siapa tuh dia? Kita mau wawancarain Elder Bringhurst. Nah sekarang kita udah ada di Gereja Yesus Kristus karena Elder itu lagi melakukan pelayanan di gereja ini. Kalau kalian mau ikutin, ayo simak kita. Halo teman-teman semua, di sini kami sudah bersama dengan Elder Bringhurst dan juga dengan Elder Larson. Tapi di sini kami akan lebih mengupas banyak tentang komunikasi dari negara luar dan negara Indonesia juga sama dengan Elder Bringhurst. Nama saya Sadila dari Fakultas Ilmu Komunikasi dari Manajemen Komunikasi. Mungkin Kayla? Perkenalkan, nama saya Kayla Isabel dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Prodi Manajemen Komunikasi. Please introduce yourself. Nama saya Elder Bringhurst, saya dari Amerika, dari Utah, dan lagi saya pelayanan misionaris di sini. Nama saya Elder Larson, saya juga seperti dia pelayanan dari gereja ini, Gereja Yesus Kristus. As I recall that brother is from this state, right? Could you please tell the audience where is the exactly that you came from? I'm from Utah, which is in the southwestern United States, it's a little bit west of Texas. Apakah Elder Bringhurst bisa menceritakan apa hal unik yang ada di Utah dan mungkin bisa menceritakan juga perbedaan culture-nya, karena saya rasa setiap region, setiap country itu pasti punya the unique side besides in Indonesia, jadi mungkin bisa diceritain. Dari di Utah, mungkin itu istimewa karena ada banyak perbedaan dengan cuaca dan juga dengan tanahnya. Karena saya tinggal di Utah Utara dan ketika itu musim dingin ada banyak salju di gunung itu. Dan itu Utah sangat terkenal di Amerika untuk ski. Itu ada kata-kata khusus untuk Utah dan itu greatest snow on earth atau salju yang terbaik di seluruh dunia. Tapi di Utah Selatan itu sangat panas dan sangat kering, sangat indah dengan gunung yang merah dari dirt or sand. Ada beberapa taman negeri di sana di Utah Selatan yang sangat terkenal itu Zion's National Park. Jadi sangat berbeda ya antara di utara sama di selatan. Kalau di utara itu dia penuh dengan salju kalau di musim dingin, sementara kalau di selatan itu dia lebih gurun mungkin ya, Elder. Pasir, gurun gitu ya. From how people communicating each other, perbedaan di Utah sama di Indonesia bagaimana? Di Amerika itu sangat sopan atau sangat biasa untuk ketika saya ski ada kursi untuk naik gunung itu kan duduk di samping seorang lain. Biasa untuk berbicara dengan mereka itu disebut small talk. Bicara tentang siapa nama anda dari mana seperti itu, dan juga tentang keluarganya. Tapi mungkin itu sedikit kurang jujur dari di sini. Jadi kalau anda tanya apa kabar atau how are you doing, selalu jawaban akan baik. Tapi di sini ya, mungkin sering itu baik. Kalau ada kabar yang kurang baik, ya, mereka akan kasih tahu itu. Dan juga di sini lebih sering untuk berbicara dengan orang asing, orang lain daripada di Amerika. Berarti kalau di Utah itu mereka ada small talks, tapi small talksnya lebih ke formal gitu ya berarti. Ya, jadi benar. lebih hanya untuk agar tidak canggung. Jadi mereka tanya, tapi tidak se-interaktif ketika di Indonesia seperti itu. Ya. Oke. Di Utah itu lebih low contact communication ya. Jadi kalau di Indonesia kan lebih high. Jadi mereka banyak yang dibicarain dibandingkan kalau di Utah. Apa seperti itu? Iya, betul. Ya, di Amerika itu lebih biasa untuk berbicara banyak dengan teman atau keluarga, tapi kurang dengan orang lain. Karena ada yang penasaran mau ditanyain. Kalau di Indonesia sendiri, Bandung itu terkenal dengan kota yang punya cuaca dingin. Setelah berapa bulan Elder di sini, apakah Elder kayak merasa di Bandung tuh kayak oh iya lumayan dingin juga ya, atau memang kayak ini biasa aja gitu cuacanya untuk dibanding di Utah gitu? Baru tahu bahwa saya akan pindah ke Indonesia, saya sedikit takut dengan cuaca di sini selalu panas seperti itu. Seseorang kasih tahu saya, oh ya itu kota yang paling dingin di sini.
saya senang sekali. Ya, tapi mungkin itu masih merasa panas menurut saya. Tapi pasti ada beberapa hari atau beberapa minggu yang ya itu dingin. Ketika itu malam di rumah dingin, ketika saya bangun dingin, air untuk mandi dingin, dan juga saya sering ke Lembang dan ya banyak kali itu ya cukup dingin di sana. Teman-teman, for your information juga, kalau Elder Bringers ini sudah 4 bulan ya di Indonesia. 4 bulan ya? 4 bulan di Indonesia. Hampir 4 bulan di Indonesia. Mungkin Elder bisa share gimana pengalaman belajar bahasa Indonesia dan apakah menemukan kesulitan, misalnya spelling hurufnya berbeda atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan. Saya tiba di sini, ya saya tiba di Jakarta tapi pindah ke sini pengalaman pertama dengan bahasa saya dan rekan saya berkunjung seorang anggota dari gereja kami. Mungkin 2-3 jam saya tidak mengerti sama sekali. Itu sulit sekali karena saya tidak paham apa yang terjadi, dan mungkin beberapa kali seseorang tanya sesuatu bagi saya dan rekan saya harus jelaskan dengan bahasa Inggris dan saya coba jawab pakai bahasa Indonesia, tapi ya pasti sulit. Tapi Learning by doing. ya learning by doing. Pernah nggak Elder mengalami salah paham? Kata-kata yang Elder niatnya mau apa, tapi orang lain nangkepnya salah gitu. Ada nggak pengalaman seperti itu? Iya, pasti ada. Oke. Saya paling ingat itu saya mengejar seorang anggota dari gereja saya, dan biasanya mulai dengan doa. Jadi saya bilang, bolehkah kami mulai dengan dosa? Oh my god. Satu huruf itu. Iya, dosa dan doa mirip, Iya. tapi maknanya beda Beda jauh. jauh. Ya, beda jauh. Verbal funny thing, tapi ya Ya, benar. saat Elder pertama kali datang ke Indonesia, apakah Elder menemukan satu hal yang membuat terkejut? Jadi kayak hal yang, wah beda banget ternyata nih sama di UTA gitu. Mungkin itu rumah saya di Indonesia pasti beda. Semua lantai itu seperti batu. Jadi di Amerika ya ada di sana, tapi sering ada carpet. Oh. Dan juga kamar kecil, kamar mandi itu sangat beda. Tidak ada air panas dan harus mandi dengan apa? Gayung. Ya, gayung itu. Oh, juga dapur itu sangat kecil lebih kecil daripada dapur saya di Amerika. Di Amerika sering masak dengan oven, Oh. tapi di sini Kompor. kompor. Itu. Pengalaman menyapa orang, perbedaannya di UTA sama di Indonesia gimana? Baru ketemu orang asing, kalau misalnya di UTA apakah bisa langsung akrab atau misalnya gimana kalau di Indonesia perbedaannya? Jadi ya itu sangat biasa untuk memperkenalkan dengan siapapun di luar di sini di Indonesia, dan ya juga di Amerika itu tidak biasa itu memperkenalkan dengan mereka, tapi mungkin cuma itu karena ada keluarga atau teman. Tapi di sini ya kalau saya memperkenalkan dengan seorang di jalan ya boleh, tapi itu sedikit aneh di Amerika. Beberapa kali ada orang yang terus berbicara dan mungkin kami tidak ada cukup waktu untuk itu, dan juga ada beberapa orang yang sangat mau kami untuk berkunjung mereka di rumah atau main dengan mereka atau mampir, dan itu kami tidak ada waktu atau itu tidak boleh dengan layanan kami, dan ya mungkin itu. The different transportation-nya perbedaannya. Kalau di iya. Indonesia kan mereka banyak yang pakai motor. Oh, iya. Apakah di UTA juga seperti itu atau mereka lebih cenderung banyak yang jalan kaki? Oh, ya di sini kalau itu jauh ya pakai motor atau mobil, tapi kebanyakan motor ya, atau angkot seperti itu. Tapi di Amerika kalau jauh selalu naik mobil sendiri, selalu. Setiap orang di Amerika ada mobil sendiri dan pakai itu. Kalau itu setiap keluarga, kalau itu dekat ya jalan kaki, tapi mungkin itu cuma untuk di kampung. Karena saya tidak tinggal di
tengah kota. Jadi kebanyakan hal yang saya harus melakukan cukup jauh. Saya harus naik mobil. Kalau saya mau belanja atau cari makan atau pergi ke sekolah harus naik mobil itu. Apa hal yang paling dikangenin oleh Elder yang tidak ada di Indonesia tapi ada di Utah? Paling itu pasti itu keluarga saya. Tapi di luar itu mungkin bulan pertama di sini itu makanan. Tapi saya sudah terbiasa dengan makanan di sini. Jadi saat ini mungkin saya paling rindu cuaca di Amerika seperti salju itu karena kegiatan untuk ski. Kalau untuk makanan, Elder suka makanan apa? Sini atau di Amerika? Di sini. Di sini nasi padang atau kue tiaw. Oh, Saya paling suka iya. untuknya. Kalau di Utah? Saya sangat suka satu tempat makanan atau restoran itu In-N-Out, itu hamburger. Oke. Komunikasi itu kan ada yang verbal, ada yang non-verbal juga. Nah, non-verbal atau sign language yang dipakai di Utah atau di USA, tapi itu beda sama di Indonesia. Ada nggak yang non-verbal yang ternyata beda nih sama di Indonesia gitu? Beda tapi nggak terlalu jauh. Ini sering pakai tangan untuk salam seperti itu. Sama foto yang berbeda. Ya, hati ini tidak ada di Amerika. Itu. Oke. Is it polite or not polite to have eye contact? Retarding Amerika, yaitu sopan banget untuk lihat mereka pakai mata. Tapi mungkin itu di seberang jalan seperti itu dan melihat mereka, yaitu tidak sopan, itu aneh. Ya, betul. Ya, tapi ketika Anda retarding dengan seseorang, ya harus melihat mereka. Eye contact. Kalau di Bandung itu terutama ada kata-kata sapaan, misalnya panggil teh untuk perempuan yang sebaya atau lebih tua, atau panggil pak, panggil mbak. Kalau di USA atau di Utah sendiri, apakah hal seperti itu mereka gunakan juga atau mereka lebih prefer panggil nama aja gitu? Nama aja di Amerika. Ya, itu salah satu hal yang sangat beda di sini ya. Yes. Pakai pak, ibu, kak, ma seperti itu. Tapi di Amerika tidak. Kalau itu sangat tinggi atau formal itu, ya mungkin pakai Mr. atau Mrs. Kalau di kuliah, profesor, ya di sekolah, Mr. Tapi dengan teman atau keluarga atau orang lain biasa, ya pakai nama aja. Kalau Anda tidak kenal mereka, mungkin pakai apa? Guy? Nah, pakai nama ketika Anda tahu namanya. Oke. Apa hal yang paling Elder suka selama 4 bulan sudah di Indonesia ini? Sweet. Mungkin yang saya pikir pertama itu makanan. Ketika saya terbiasa dengan makanan, sangat enak. Oke. Saya baru sangat suka pedas di sini. Oh. Saya suka pedas di Amerika, tapi jarang keluarga saya tidak suka. Tapi di sini, ya ada banyak kesempatan untuk makan pedas. Saya sangat suka itu. Orang-orang Indonesia, apa hal yang Elder suka dari mereka? Sangat lama itu. Seperti tadi saya bilang, ya di Amerika kalau Anda tanya apa kabar, ya selalu itu baik. Seperti itu, baik-baik aja. Tapi di sini, ya setiap orang biasanya sangat jujur. Dan saya suka itu. Kalau saya tidak baik, kabar saya tidak baik, saya bisa bilang itu. Tadi aku penasaran dikit nih Elder, kan salah satu makanan yang Elder suka waktu di Utah tuh hamburger. Nah di Bandung juga ada, menurut Elder mirip gak sama hamburger yang ada di Utah gitu? Dari rasa, bentuk gitu. Saya pernah coba di sini, mungkin cuman McD dan ya kalau saya pesan Big Mac seperti itu, ya itu sama aja. That's it, wawancara kita mengenai perbedaan culture, terus apa aja yang hal-hal baru yang ditemuin sama Elder Bringhurst di Indonesia. Kita mau mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk ditanya-tanya. Semoga saya sama Kayla berharap kita bisa lebih membangun friendship yang lebih lagi ke depannya gitu. Thank you. Satu kata nih buat Bandung. Saya pingin Elder Larson juga pikirin, jadi nanti 1, 2, 3 bareng sedikit. Oke. Ada? Apa tidak? Siap. Oke, ayo. 1, 2, 3. Istimewa. Istimewa. Dingin. Dingin.
Nah, kita sekarang udah selesai nih wawancara bersama Elder Bringhurst dan rekannya ya Kayla. Ternyata kita bisa belajar banyak banget tentang perbedaan budaya dan perbedaan secara umum dari negara asalnya Elder Bringhurst sama negara kita Indonesia. Mereka juga seru banget, welcome, dan mereka menerima kita dengan baik untuk menjelasin segala hal yang mereka tahu tentang Indonesia. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton. Semoga bisa dapat banyak manfaat dari video kita. Bye bye. Bye bye.